Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang sistem pembelajaran e-learning dengan menggunakan akun siswa. Sebenarnya untuk anak-anak kelas 11 dan 12 MA Kanjeng Sepuh belum mendapatkan gambaran sama sekali tentang sistem pembelajaran e-learning. Tetapi untuk anak siswa baru atau kelas 10, kemarin hari terakhir Matsama sudah saya berikan sedikit gambaran tentang sistem pembelajaran e-learning. Tetapi tidak perlu bersedih untuk kelas 11 dan 12. Anak-anak kelas 11 dan 12 tinggal mengikuti saja langkah-langkah yang ada di video tutorial ini. Insya Allah akan paham. Langsung saja, kali ini saya akan memberikan tutorial sistem pembelajaran e-learning dengan menggunakan smartphone HP Android. Pertama-tama, pada HP anak-anak harus terinstall aplikasi browser. Terserah anak-anak menggunakan aplikasi browser apa. Ada Chrome, Opera Mini ataupun Mozilla juga bisa digunakan. Dan kebetulan di HP saya sudah ada aplikasi browser Chrome. Pilih atau sentuh aplikasi browser anak-anak. Di sini saya menggunakan Chrome ya. Kemudian ketik alamat, kemudian ketik alamat web e-learning, yaitu e-learning.makanjengsepuh.web.id. Nah, di sini sudah ada. Tinggal enter. Setelah memasukkan alamat web e-learning, maka tampilan pertama e-learning adalah seperti ini. Di sini ada username dan password, di mana nanti username dan password akan saya berikan kepada anak-anak, dan jika sudah dapat username dan password, langsung masukkan saja. Username di sini menggunakan NISN anak-anak dan passwordnya adalah password default dari e-learning sendiri. Untuk password jangan takut, karena setelah masuk akun pribadi anak-anak, password bisa dirubah sesuai keinginan anak-anak. Oke, setelah memasukkan username dan password, ini saya coba satu anak ya untuk login. Setelah masukkan username dan password, centang remember me, kemudian klik login e-learning. Proses. Setelah masuk di akun beranda anak-anak masing-masing, di sini ada beberapa menu. Nanti kita kupas atau jelaskan satu-satu ya. Di sini ada forum, kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, siswa online, dan logout. Pertama, forum. Coba kita langsung klik forum. Nah, forum di sini adalah kumpulan dari status-status guru dan teman-teman Anda atau siswa. Kalau guru atau teman-teman Anda menulis status melalui forum, maka akan muncul di sini. Dan ini kebetulan saya tadi sudah menulis status di forum, maka muncul di sini. Di sini forum, tempat status dari guru maupun anak-anak akan terlihat semua nanti di sini. Kita kembali ke beranda atau menu utama, klik gambar rumah di atas ini sebelah kanan. Kemudian ada kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, dan siswa online, serta logout. Sebelum saya
masuk ke kelas online, coba kita pilih profil Anda terlebih dahulu. Kita akan mencoba mengganti password. Coba pilih profil Anda, klik. Di sini tampilannya seperti ini. Ini ada gambar kamera untuk merubah gambar. Jadi foto Anda bisa dimasukkan di sini biar gambarnya tidak kosong. Pilih gambar kamera ini, kemudian pilih gambar, kemudian pilih selesai. Maka gambar yang ada di sini yang pada awalnya tidak ada foto, maka akan berubah menjadi foto anak-anak. Kemudian ada profil, kita pilih, coba geser ke bawah. Kalau mau memperbarui profil, silakan klik perbarui profil. Di sini ada perbarui password. Coba diklik perbarui password, kemudian geser ke bawah. Ini passwordnya. Ada password baru, juga konfirmasi password baru. Di sini kalau anak-anak mau mengganti password dari akun e-learning anak-anak, silakan langsung diganti di sini, terserah anak-anak. Kemudian untuk konfirmasi password barunya juga sama, dimasukkan sama dengan password baru. Kemudian simpan perubahan. Sudah selesai. Itu untuk cara mengganti password e-learning anak-anak. Kita kembali lagi ke menu utama, klik gambar rumah. Ketika anak-anak sudah bisa mengganti password, mari kita langsung masuk ke sistem pembelajaran yang paling utama di e-learning. Di sini ada kelas online, coba kita klik kelas online. Oke, di kelas online muncul kelas online Anda, yaitu 10 IPS 1 TIK. Bagaimana 10 IPS 1 TIK ini bisa muncul di kelas online Anda? Sebenarnya untuk kelas online Anda ini dibuat oleh Bapak Ibu guru masing-masing di akunnya. Jadi sebelum memulai pembelajaran di e-learning, Bapak Ibu guru sudah membuat kelas online, kemudian akan terkoneksi di kelas online atau di akun anak-anak. Nah, kebetulan saya sudah buat kelas online 10 IPS 1 TIK, maka akan muncul secara otomatis di kelas online di akun anak-anak seperti ini. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang membuat kelas online 10 IPS 1 Bahasa Indonesia misalkan, maka otomatis di kelas online Anda di bawahnya sini akan ada kelas 10 IPS 1 Bahasa Indonesia dan seterusnya. Nanti banyak soalnya. Oke, langsung coba kita klik atau kita pilih 10 IPS 1 TIK. Langsung kita pilih. Ini adalah tampilan di dalam kelas 10 IPS 1 TIK. Jadi kalau tadi adalah beranda utama akun Anda, akun masing-masing anak, tetapi ketika sudah memilih kelas 10 IPS 1 TIK, maka tampilannya akan berubah. Di sini banyak sekali menu. Ada forum, timeline, kompetensi, KKM, dan seterusnya. Untuk forum tadi sudah saya jelaskan. Forum di dalamnya adalah kumpulan dari status dari Bapak Ibu guru serta anak-anak. Di sini ada timeline, coba kita pilih. Oke. Timeline 10 IPS 1 TIK adalah sebenarnya sama dengan forum, tetapi untuk timeline di dalam 10 IPS 1 TIK yang bisa melihat status hanya anak-anak yang masuk di kelas 10 IPS 1 TIK. Jadi untuk guru-guru yang lain atau anak-anak dari kelas lain tidak bisa melihat status atau timeline yang ada di 10 IPS 1 TIK. Nah, ini kebetulan saya
sudah membuat timeline tadi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang geng 10 IPS 1 dan seterusnya. Timeline saya ini hanya bisa dilihat oleh anak-anak di kelas 10 IPS 1 TK, tidak bisa dilihat atau dibaca oleh guru-guru atau anak-anak kelas lain. Paham ya di sini ya? Jadi timeline yang ada di 10 IPS 1 TK hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang ada di kelas 10 IPS 1 TK, tidak bisa dilihat atau dibaca oleh anak-anak kelas lain. Jadi di sini bisa digunakan berdialog. Misalkan saya membuat timeline, tolong dimusyawarahkan atau didialogkan tentang apa misalkan. Maka nanti di sini dikirim sebuah komentar, nanti anak-anak bisa langsung berkomentar. Di sini nanti bisa langsung berkomentar. Kemudian dibalas lagi dengan anak lain-lain. Jadi berdialog di sini bisa. Ini tempatnya. Oke, kita kembali ke menu awal kelas 10 IPS 1 TK. Kita klik gambar orang di sini. Klik. Timeline sudah, kemudian kompetensi. Apa itu kompetensi? Coba kita pilih kompetensi. Standar kompetensi atau SK biasanya disebut dengan SK ya anak-anak. Adalah kompetensi inti KI 3 pengetahuan. Anak-anak harus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada KI 4 berupa keterampilan biasanya untuk praktek, mengolah, menalar, menyaji dalam ranah dan seterusnya. Ada KD 3.1 mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Kemudian KD 4.1 membuat laporan membutuhkan integrasi objek dan seterusnya. Ini dibuat oleh guru yang membuat kelas TIK. Jadi ini harus saya buat agar anak-anak tahu untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu seperti apa. Ini yang harus dicapai. Jadi anak-anak bisa tahu pelajaran yang akan kita pelajari nanti itu berupa apa. Kita baca saja KI sama KD-nya. Mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office. Maka pasti nanti pembelajaran kita tentang aplikasi Office. Ini di sini. Oke, selesai SK. Kita kembali lagi ke menu awal di kelas 10 IPS 1 TK. Kita klik gambar orang. Setelah kompetensi ada KKM. Apa itu KKM? Kita coba klik. KKM di sini adalah apa anak-anak? Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Jadi di KKM itu ada kompleksitas, daya dukung, inteks peserta didik. Ini saya buat sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Dan KKM-nya untuk TIK adalah 75. Ketika anak-anak mengerjakan tugas atau ujian TIK misalkan, maka nilai yang harus didapat anak-anak adalah minimal 75 karena KKM-nya 75. Tetapi ketika anak-anak mendapatkan nilai di bawah 75, maka otomatis anak-anak harus ikut remedi, memperbarui nilai agar nilainya minimal 75 atau bisa di atasnya 75. Ini adalah KKM, kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran. Predikat atau interval predikatnya seperti ini. Di bawah 75 D, di 76 sampai 83 D, 84 sampai 91 B, 92 sampai 100 predikatnya A. Ini adalah KKM dari Mapel TIK. Kita kembali lagi ke menu awal kelas 10 IPS 1 TIK. Kita klik. Setelah KKM ada RPP. RPP itu apa? Rencana pembelajaran. Kita coba pilih. Di sini
ada rencana pembelajaran. Ini sudah dibuat oleh guru masing-masing dan kebetulan ini sudah saya buat tadi. Jadi dengan melihat ini anak-anak bisa tahu nanti pertemuan pertama tanggal berapa itu nanti akan membahas apa. Di sini sudah ada. Misalkan ini ya, hari atau tanggal Selasa tanggal 21 Juli, jam TIK itu jam keberapa, jam 1 sampai 2, pertemuan keberapa karena masih pertemuan pertama semester ganjil, jadi pertemuan ke-1 semester ganjil. Kemudian materinya itu besok apa, ini sudah ada. Karena masih pertemuan pertama, maka saya tulis pengenalan cara pembelajaran TIK yang ada di MA Kanyang Sepuh. KIKD-nya juga sudah ada, tujuan pembelajaran ini juga sudah saya buat. Peserta didik diharapkan bisa mengenal terlebih dahulu cara pembelajaran IKD Maksida. Metodenya nanti apa? Kita nanti diskusi, bisa di timeline atau nanti di mana, atau lewat WA group juga bisa. Media atau sumber belajar, PowerPoint dan seterusnya ini ada. Ini anak-anak bisa melihat di sini rencana pembelajaran. Jadi anak-anak sebelum waktunya besok, anak-anak bisa lihat di sini kalau besok itu nanti materinya apa yang akan dipelajari dan akan belajar bersama-sama, itu materinya apa di sini. Kita kembali ke menu awal 10 IPS 1T. RPP sudah, kemudian bahan ajar. Nah, di sini paling penting adalah di bahan ajarnya. Kenapa? Karena semua materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan diupload di bahan ajar. Setelah terupload, maka bisa di-download atau diunduh oleh anak-anak untuk dipelajari di rumah. Ini sudah saya upload materi yang akan datang, materi pertemuan pertama yaitu Microsoft Excel. Ini sudah saya download. Anak-anak tinggal download untuk disimpan atau dibuka langsung di sini juga bisa. Ini menunya buka. Coba kita buka. Ini buka ya. Langsung terbuka di HP. Filenya PDF. Nah, ini besok materi yang harus dipelajari anak-anak sebelum nanti saya memberikan tugas ataupun berdiskusi tentang materi yang sudah saya berikan. Kita kembali ke learning. Ini ya tadi. Ini adalah bahan ajar yang diupload oleh Bapak Ibu guru dan harus di-download oleh anak-anak untuk dipelajari, disimpan atau juga bisa langsung di-print. Kita kembali lagi ke menu awal kelas. Bahan ajar sudah, kemudian ini ada siswa. Apa itu siswa? Kita klik saja, coba kita lihat. Siswa. Di sini kumpulan dari siswa kelas 10 IPS 1. Ada status terakhir login. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat teman-temannya sendiri siapa yang online, siapa yang offline. Di sini yang online ada Afina Nurul Aulia dan Anissa Ramadhani. Kemudian yang offline ada banyak ini. Karena ini cuma saya buat contoh untuk online, jadi yang lainnya belum online. Ini masih offline. Jadi tidak perlu anak-anak ke WA temannya nyuruh online atau offline, tetapi coba langsung pilih menu siswa tadi di beranda kelas 10 IPS 1. Kemudian lihat saja di sini siapa yang online, siapa yang offline. Ya. Oke, kembali lagi ke beranda awal. Kemudian absensi. Nah, di sini absensi untuk e-learning ketika anak-anak login masuk ke e-learning itu sudah terotomatis absen masuk ke guru masing-masing atau guru kelas online. Di sini kebetulan 10 IPS 1 Mapel TIK, maka ketika anak-anak login ke e-learning maka akan terabsensi ke akun saya guru TIK.
Coba kita lihat di sini. Pada tanggal 18 Juli 2020 anak yang bersangkutan hadir, konfirmasi kehadiran pada tanggal 18 Juli kan. Ini sudah langsung terabsensi. Jadi tidak perlu anak-anak lagi absen secara manual, tetapi ketika anak-anak login maka terotomatis akan dianggap absen. Nih. Ya sudah, kita kembali lagi ke menu awal. Setelah absensi, ini ada ujian CPD. Saya kira tidak perlu terlebih dahulu karena sebenarnya bisa digunakan, tetapi saya akan memberikan video tutorial khusus untuk ujian CPD yang akan datang. Kita lewati ujian CPD ya. Menu selanjutnya adalah tugas KI 3. Ada tugas KI 3, tugas KI 4, nilai rapot dan kalender. Untuk nilai rapot dan kalender ketika guru mapel sudah memberikan nilai di akunnya masing-masing, maka otomatis akan masuk ke nilai rapot. Kita coba klik tugas KI 3. Nah, di sini sudah ada ternyata. Tadi saya coba membuat sebuah tugas. Ini masuk di sini. Pertemuan pertama, KD-nya 31, mengenal lebih dalam integrasi dan seterusnya ini. Tesnya, skemanya adalah tes tertulis. Keterangannya, pilihan ganda, kerjakan soal di link bit.ly/maksida. Maksudnya, ada soal yang harus anak-anak kerjakan dengan memasukkan link bit.ly/maksida. Jadi di tempat Anda atau anak-anak tadi mengetik learningku.makjengsepo.web.id, coba diketik bit.ly/maksida, maka akan masuk ke soal atau tugas yang saya berikan. Nilainya 0 karena masih belum saya nilai. Tapi ketika saya sudah menilai di akun saya, di akun guru mapel, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tugas KI 3, pengetahuan. Kita kembali lagi ke menu awal dari kelas 10 IPS 13. Kemudian ada tugas KI 4. Apa tugas KI 4 itu? Tugas KI 4 itu lebih ke praktek sebenarnya. Oh, ini sudah saya buat juga ternyata. KD 4.1, skemanya proyek, nama praktek Excel. Keterangannya penilaian keterampilan, silakan dikerjakan soal yang ada di bahan ajar, kemudian hasilnya silakan diupload. Jadi soalnya saya taruh di bahan ajar, sampean download, kemudian sampean baca, harus diapakan. Misalkan harus praktek Excel misalkan, maka ya harus praktek di Excel. Setelah itu sampean simpan, kemudian klik upload. Ini waktu pengumpulan tugas akan dimulai. Oh, ini artinya tugas bisa dikumpulkan pada tanggal 21 jam 11. Jadi tidak bisa dikumpulkan pada hari ini. Jadi tugasnya hanya bisa dikumpulkan pada tanggal 21 pukul 11 yang akan datang. Jadi tidak bisa dikumpulkan di hari ini. Tetapi intinya di sini ketika Anda sudah mengerjakan tugas disuruh upload, maka klik saja upload ini, kemudian akan terupload. Masukkan filenya, kemudian upload. Maka selesai tugas Anda akan terkirim di akun guru masing-masing. Di sini adalah guru. Di sini kebetulan guru TIK, maka nanti tugas sampean, tugas anak-anak akan masuk di akun saya. Kita kembali lagi ke menu awal 10 IPS 3. Saya kira sampai sini sudah cukup ya anak-anak. Sudah kita bahas semua, mulai dari forum, timeline, kompetensi, KKM, RPE, RPP, bahan ajar, sampai dengan tugas KI 4. Sekali lagi, untuk ujian CPT insya Allah akan saya buatkan video tutorial selanjutnya yang khusus ujian CPT.
Jadi untuk sistem pembelajaran harian yang biasanya digunakan cuma sampai sini tugas KI 4. Dan jangan lupa setiap hari dibuka bahan ajarnya, siapa tahu ada materi yang di-upload oleh guru mapel untuk sampai pelajari, untuk anak-anak pelajari di rumah. Ini sudah ya. Kita kembali lagi ke beranda awal tadi, klik gambar rumah. Ini menu awal tadi. Jadi artinya anak-anak sudah keluar dari kelas 10 IPS 1 dan kembali ke beranda awal. Kelas online sudah, kalender itu secara otomatis anak-anak tidak perlu. Nanti kalau memang ada libur tanggal merah atau libur apa, bisa lihat di kalender ini. Tugas kelas, coba kita lihat tugas kelas, kita klik tugas kelas. Tugas ujian CBT di sini kosong karena tidak ada ujian CBT, tidak dibuat ujian CBT. Kemudian ada tugas pengetahuan KI 3, kita coba lihat, klik. Nah, ini yang ada di dalam kelas 10 IPS 1 tadi, di penugasan KI 3 pengetahuan juga muncul di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Begitupun juga dengan tugas keterampilan KI 4 berupa praktek juga akan muncul di sini. Kita ya, sudah muncul. Kembali ke menu awal. Jadi ketika Anda masuk ke menu awal, coba langsung saja klik tugas kelas. Dilihat apakah ada tugas untuk mapel-mapel yang lain, bisa dilihat di sini. Kemudian ada notifikasi. Notifikasi itu ketika Bapak Ibu, guru ataupun teman-teman melakukan kegiatan di e-learning, di sini mengirim penugasan KI 4 ataupun memberikan bahan ajar materi, semuanya ada di sini, nanti ternotifikasi di akun anak-anak. Jadi tidak perlu anak-anak takut ketinggalan ketika masuk ke akunnya masing-masing. Coba lihat di notifikasinya ada apa saja. Profil Anda sudah tadi ya, guru online, coba kita klik. Di menu guru online ini anak-anak bisa melihat siapa saja guru-guru yang online. Seperti tadi ya di siswa di kelas 10 IPS 1 ada menu siswa, itu tadi bisa melihat teman-teman sampean yang online ataupun offline. Di sini juga sama, di data guru anak-anak juga bisa melihat nama-nama atau guru-guru, bapak ibu guru yang sedang online atau offline. Di sini saya online, ini harus online, yang lainnya offline. Kita kembali, siswa online ini juga sama, siapa saja siswa yang online ini ada. Bedanya kalau di menu beranda awal, kalau siswa online itu seluruh siswa, bukan hanya 10 IPS 1 saja, tetapi seluruh siswa yang online dan offline akan tercantum di sini. Di sini ada anak 10 IPS 1, 10 IPS 1, ada 11 IPS 1 yang online siapa, ini tercantum. Tetapi kalau data siswa yang ada di dalam kelas 10 IPS 1 tadi, maka yang terlihat cuma anak-anak kelas 10 IPS 1 saja. Tetapi kalau di beranda awal, siswa online-nya adalah terlihat atau menampilkan seluruh siswa, baik itu kelas 10, 11 maupun kelas 12, yang online ataupun offline itu akan tampil semuanya di sini. Kita kembali ke beranda. Oke, sudah selesai anak-anak untuk video tutorial sistem pembelajaran e-learning yang akan kita gunakan selama pandemi ini. Semoga sistem pembelajaran e-learning yang digunakan di MAK-nya 10 ini bisa digunakan dengan maksimal
optimal ya anak-anak. Sudah selesai, tinggal logout saja, jangan lupa ya, jangan lupa di logout. Ketika sudah masuk kita keluar juga silakan di logout. Oke, akan kembali ke tampilan awal ketika memasukkan nama web e-learningku.makanjangsepuh.web.id. Oke anak-anak, terima kasih video tutorial kali ini. Jangan malu dan jangan takut untuk bertanya. Jadi ketika ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait dengan e-learning, silakan menghubungi saya selaku operator e-makanjangsepuh. Oke anak-anak, terima kasih.